ilmu nasab saja mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan? Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu nggak ada yang membatalkan, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ada seorang buya yang dimana buya tersebut itu ingin Kiai Imaduddin Al-Bantani ini berhenti ketika membahas nasab Habib Ba'lawi. Lalu kemudian buya tersebut itu mengatakan bahwasanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengisbat, mengakui bahwasanya Habib Ba'lawi itu adalah nasabnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama dunia juga mengakui nasab Ba'lawi ini bersambung kepada Rasulullah. Orang datang di zaman sekarang ini datang malah membatalkan nasab Ba'lawi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman perkataan dari buya tersebut yang ingin Kiai Imad ini berhenti untuk membahas nasab lagi. Padahal Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membahas nasab Ba'lawi itu berdasarkan ilmiah, berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Namun di pihak Robito Alawiyah ini tidak mampu untuk membantahnya dan tidak mampu untuk membuktikan bahwasanya mereka ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengaku-ngaku zuriat Nabi boleh-boleh saja, tapi harus terverifikasi dan ada buktinya. Mana buktinya? Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu seorang buya yang menyuruh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini untuk berhenti membahas nasab Habib Ba'lawi. Oke, mari kita simak videonya. Ketika para habaib ini dibatalkan, yang membatalkan orang yang kenal saya kenal sama dia, udah baik sama dia, udah saya cari aman saja. Ingat, kalau diam, ingat hadis ini, fa'alaihi la'natullah, dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Yang diamnya coba orang alim yang diam. Tujuannya apa tadi? Hanya cari aman saja, jangan diam, ngomong. Orang alim dohirkan ilmunya bahwa mereka yang membatalkan nasab Ba'lawi itu sesat. Mereka yang membatalkan nasab Ba'lawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan? Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu nggak ada yang membatalkan, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan? Hah? Apakah keilmuan Anda lebih hebat kepada keilmuannya Syekh Nawawi, keilmuannya para ulama-ulama terdahulu? Apakah Anda punya ilmu kasyaf dan karomah seperti beliau-beliau? Ya? Apakah Anda punya ilmu nasab seperti para ahli nasab yang kalibernya internasional? Gak ada yang membatalkan. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya kataan dari seorang buya tadi yang mengatakan bahwasanya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membatalkan nasab Ba'lawi. Bahwasanya ulama-ulama terdahulu katanya itu mengisbat nasab Ba'lawi. Memang ya teman-teman, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau memang mengakui bahwasanya Habib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Nabi, tapi dengan husnudon. Namun ya kalau di zaman sekarang ini, kalau dengan husnudon ini tidak berlaku lagi ya teman-teman. Harus mendatangkan bukti ya teman-teman. Karena kalau kita berhusnudon saja, nanti ini malah akan ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mengklaim dirinya adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu, kalau mengaku cucu Nabi harus ada buktinya. Mana buktinya? Jadi kita sebagai kaum muslimin ini tidak dibodoh-bodohin orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka ini cucu Nabi, padahal mereka ini adalah cucu palsu. Kalau kita lihat ceramahnya, doktrin-doktrin yang mereka sampaikan, apakah seperti itu? Yang itu adalah cucu Nabi, yang bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan umatnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini malah mengajarkan doktrin sesat, khurafat, dan lain-lain. Nah, maka dari itu ya teman-teman, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab itu berdasarkan
yaitu kitab nasab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Buya ini hanya omong doang. Jadi tidak ada buktinya. Coba kalau ditanya mana buktinya, pasti diam. Pasti jawabannya ulama-ulama terdahulu sudah mengisbat nasab Ba'lawi. Ya seperti itu. Mirip ya, yaitu Hanif Al-Atos itu. Perkataannya mirip. Berbeda dengan Kiai Imaduddin Al-Bantahni ketika menjelaskan tentang masalah nasab Ba'lawi secara terperinci, kitab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9. Jadi kitab-kitabnya itu ada tentang masalah nasab-nasab mereka ini, apakah bersambung, apakah tidak. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantahni tentang terkait masalah nasab Ba'lawi. Oke, mari kita simak videonya. Ba'lawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra bin Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ahmad bin Isa, ini titik poinnya. Dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Kemudian menurut keluarga Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi, selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu biar orang itu tidak mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 345. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-5 Muntaqilat Talibiyah karya Abu Ismail Tabatabai yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak ada Ubaid. Kitab abad ke-5 Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5 Al-Mazdi karangan Al-Umari wafat 490 menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5 sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad ke-5 tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr, menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicetak abad ke-5 tiga ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah karya dari Imam Fahru-Razi yang wafat 606 Hijriah menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sudah hasr. Imam Al-Fahru-Razi ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah fa'aqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna asal atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3.
Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah seperti as-sajalah mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fakhrul Razi berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Begitu pula lafaz salasati banin merupakan isim adad bilangan. Menurut ahli usul fikih, lafaz adad merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fakafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka maksudnya adalah 10 orang miskin, tidak kurang, tidak lebih. Maka ketika di abad ke-9, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nama itu Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Masya Allah, itu adalah penjelasan yang sangat terperinci dan mudah kita pahami ya teman-teman. Bukan hanya sekedar omong doang, tapi ada buktinya berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, bahkan tes DNA ya teman-teman. Mereka ini DNA-nya ini tidak bersambung, tidak sama seperti DNA orang Arab, yang dimana DNA Arab itu adalah J1 ya, yaitu keturunan dari Rasulullah SAW. Kalau DNA-nya Habib Ba'alawi ini ya, Ubaidillah ini bersambung kepada DNA bukan orang Arab, yaitu DNA G ya teman-teman, jadi Yahudi gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita ini berhati-hati ya ketika ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ya. Kalau kita hanya modal husnudon, lalu kemudian mereka ini mengaku cucu Nabi, meminta ini dan itu, wah bahaya kan, repot ya teman-teman. Bisa-bisa oknum Habib tersebut itu meminta istri. Nah, maka dari itu ya teman-teman, itu sebagai pelajaran ya bagi kita kaum muslimin. Kalau bermodalan husnudon itu sekarang itu sudah nggak laku lagi ya. Harus ada buktinya. Karena mereka ini suka memaksa ya teman-teman. Ada seorang muhibin ini yang membongkar semua kedok dari oknum Habib ini. Bahkan Habib ini kalau minjam uang nggak dikembalikan. Lalu kemudian minjam lagi motor digadaikan. Lalu kemudian ada lagi datang meminta yaitu santriwati untuk dinikahi. Setelah dinikahi malah ditinggal. Lalu kemudian ada Habib lagi datang ya memaksa untuk membeli barangnya. Kaligrafi gitu teman-teman. Dipaksa lalu kemudian diminta harga yang tinggi. Nah, maka dari itu Muhibin ini sadar ya, masa ya, keturunan Nabi kok seperti ini. Nah, makalah timbullah ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini juga seperti itu. Masa keturunan Nabi kok seperti ini ya? Nggak mungkin ini. Nasab Rasulullah, nasab yang suci, kok seperti ini? Ternyata dicek-cek, diteliti satu persatu, mereka ini bersambung mentok kepada Ubaidillah. Waduh. Nah, teman-teman, maka dari itu kita berhati-hati jangan sampai ya yaitu tertipu dengan oknum-oknum Habib ini, yang dimana mereka ini ya ada yang membuat rusuh ya, ceramah-ceramahnya itu mencaci maki, ada yang memalsukan makam, ada yang membelokkan sejarah, bahkan mengklaim Indonesia ini milik Habib. Aduh, kacau ya teman-teman ya. Kalau kita mengikuti oknum-oknum Habib yang gak jelas seperti itu, apa yang bisa kita ambil ilmu darinya? Lawang ceramahnya aja isinya khurafat, isinya mencaci maki, ya. Tidak ada ilmu yang bisa kita ambil. Isinya hanya meninggikan nasab-nasab mereka, meninggikan datuk-datuk mereka. Nggak ada ilmu yang kita bisa ambil ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.